Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, kami kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, kiranya firman ini akan menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi pedoman yang akan menjadi terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku, semoga kita senantiasa dalam kelimpahan berkat dan kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, hari ini kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Matius 6 ayatnya yang ke-33. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saudaraku, tahun 2014 silam saya mendapatkan tawaran asuransi kesehatan. Ada agen yang datang ke saya dan menawarkan kepada saya kesempatan untuk ikut asuransi kesehatan sekaligus investasi keuangan. Waktu itu saya masih ingat ada berbagai macam penjelasan yang disampaikan kepada saya, utamanya mengenai manfaat yang saya peroleh bila saya join ataupun ikut asuransi ini. Intinya, hak saya adalah tindakan medis di rumah sakit yang dijamin dan kelak uang saya akan dipelihara dalam bentuk investasi. Agen tersebut menyebutkan kira-kira 10 tahun lagi lah uang saya yang saya bayarkan rutin sebagai premi akan bisa kembali utuh. Yang menjadi kewajiban saya adalah tabungan saya otomatis akan di auto-debit setiap bulannya sekian ratus ribu rupiah. Logika saya waktu itu berpikir ini tawaran bagus. Hitung-hitung asuransi sekaligus nabung 10 tahun, uang pasti kembali. Satu kali saya kena gangguan gigi infaksi saudara, dan dokter merekomendasikan tindakan pembedahan. Ketika saya telepon agen asuransi tersebut, ternyata ia menyebutkan tindakan pembedahan tidak di-cover alias tidak ditanggung. Alasannya disebutkan karena itu merupakan kelainan genetik sehingga tidak menjadi bagian yang ditanggung oleh pihak asuransi. Mendengar hal tersebut, otomatis saya kecewa saudara. Di tahun ke-6, baru-baru ini ya pastinya, saya cek kembali nilai investasi saya. Hasilnya sangat mengejutkan saya saudara. Hitungannya hanya sekitar 10 atau 15% dari jumlah uang yang telah di auto debit selama 6 tahun terakhir. Otomatis saya langsung panik, saya telepon agennya dan meminta penjelasan.
Agennya mengatakan bahwa saya perlu servis polis lagi. Singkat kata, ia pun tidak bisa menjamin bahwa uang saya akan bisa kembali dalam 10 tahun karena satu dan lain hal. Saya kecewa, namun yang saya sayangkan, mengapa agen tersebut tidak menjelaskan secara detail kewajiban-kewajiban saya serta konsekuensi logis dari ikut asuransi tersebut. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebagaimana yang saudara dan saya ketahui, perikop ini berbicara mengenai hal kekhawatiran. Ya saudaraku, hal kekhawatiran. Siapakah di antara saudara dan saya yang tidak pernah khawatir, yang tidak pernah dalam kehidupannya menghadapi kebimbangan-kebimbangan? Saya mau bilang selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita menjadi manusia yang waras akal budi, kita otomatis pasti pernah khawatir, saudara. Ya saudaraku, pasti kita semua pernah khawatir. Karena tak satu pun di antara kita yang mengetahui masa depan. Tak satu pun di antara kita yang tahu seperti apa hari esok. Ada barangkali yang khawatir mengenai target pekerjaannya, ada yang khawatir mengenai persoalan keuangannya, ada yang khawatir mengenai proses belajar mengajar ataupun jenjang pendidikannya. Barangkali ada yang khawatir soal pasangan hidup, ada yang khawatir mengenai keharmonisan dalam rumah tangganya, atau barangkali yang sedang menghadapi sakit penyakit dan kelemahan tubuh, dan lain sebagainya. Setiap kita pasti pernah melewati salah satu fase kekhawatiran yang dimaksud, saudaraku. Maka sabda Kristus Yesus di Matius 6 ayatnya yang ke-33 sampai 34 jelas berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini adalah kuncinya, saudara. Tuhan memerintahkan kita untuk tidak khawatir. Ia menuntut kita untuk benar-benar percaya dan memenuhi kewajiban kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang saudara perlukan niscaya akan ditambahkan. Ya saudaraku, ini pasti akan dipenuhi Bapa menurut kekayaan dan kemuliaannya. Inilah firman-Nya yang akan dan senantiasa digenapi bagi umat-Nya yang percaya padanya. Saudaraku yang terkasih, yang menjadi persoalan adalah tidak sedikit umat Kristen yang kerap kali hanya fokus pada janji-janjinya, fokus pada berkat-berkatnya, fokus pada segala sesuatu yang ditambahkannya dalam hidup kita. Kalau boleh saya sederhanakan bahasanya, ini ibarat asas manfaat, saudara. Ya saudaraku, asas manfaat. Bukan saya mau bilang bahwa kita sebagai umat Kristen tidak boleh berharap berkat dari Tuhan begitu. Tidak saudara, bukan demikian. Yang saya mau katakan adalah kerap kali kita melompat pada janjinya. Kita melewatkan atau kita sengaja skip bagian kita, kewajiban kita, yakni mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya saudaraku, seringkali bagian ini yang kita lupakan. Atau kita memang sengaja mengabaikan bagian-bagian yang harus kita penuhi ini, yakni mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kita mau adalah hak kita saja. Yang ingin kita peroleh hanyalah manfaat mengikut Tuhan saja, yakni berkat-berkat yang dijanjikannya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, saya masih ingat ada pelajaran silogisme, saudara, yakni proses menarik kesimpulan dari proposisi ataupun pernyataan. Ada premisnya dan ada juga konklusinya. Nah, dalam konteks kebenaran firman Tuhan yang sedang kita baca ini, saudara dan saya harus mengerti, premis mayornya adalah barang siapa yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya itu akan ditambahkan. Premis minornya, orang percaya adalah orang yang senantiasa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka dari sini kita bisa tarik konklusinya, kita bisa simpulkan setiap keperluan orang percaya pasti akan ditambahkan Bapa kita di sorga. Ya saudaraku, inilah kebenaran yang hakiki. Tidak boleh kita ubah premis minornya sesuka hati kita
Lalu kita berkesimpulan Allah pasti akan memberkati kita. Kita hanya mengambil kesimpulannya saja. Ini namanya jumping conclusion, saudaraku. Ya, kesimpulan yang mengada-ngada. Ini persis seperti cerita tawaran agen asuransi kepada saya tadi, saudara. Bila kita telaah, yang sengaja diamplifikasi, yang sengaja dibesar-besarkan, digembar-gemborkan adalah manfaat yang diperoleh bila ikut asuransi tersebut. Namun, bila kita selidiki lagi perihal kewajiban dan konsekuensinya, sengaja menjadi hal yang tidak dijabarkan sedetail mungkin. Pada kenyataannya, ini semua tidak seperti yang ada di pikiran saya. Karena saya hanya fokus menggapai manfaatnya saja, saudara. Ini tidak seperti yang saya bayangkan, ini tidak seperti yang saya harapkan. Saya pun kecewa. Barangkali pun ini menjadi pelajaran bagi saya. Koreksi bagi diri saya, agar kelak lebih teliti menelaah bagian-bagian kewajiban saya, mencari referensi yang terpercaya mengenai konsekuensinya. Sebelum saya memikirkan hak saya, sebelum saya menikmati manfaatnya. Seharusnya saya tidak asas manfaat. Saya tidak hanya berkutat pada manfaatnya saja. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan hari ini pun demikian halnya. Kita diingatkan agar tidak menjadi pengikut Kristus yang asas manfaat. Ya saudaraku, jangan menjadi Kristen yang asas manfaat. Pengikut Kristus yang hanya fokus pada manfaat berupa berkat-berkat mengikut Tuhan. Ini penting, saudara, agar kita tidak mudah kecewa, agar kita tidak mudah kepahitan, agar ini tak lantas dijadikan alasan untuk menyalahkan Tuhan dalam keadaan ataupun persoalan, kesukaran yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ambil pelajaran dari persoalan yang saya hadapi untuk kita lebih teliti lagi, saudaraku. Ya saudaraku, saya dorong saudara dan saya untuk lebih teliti lagi, lebih tekun, lebih detail, dan setia menelaah hal yang menjadi kewajiban kita. Ya saudaraku, tekun, detail, dan setia menelaah kewajiban kita, yakni mencari kebenaran firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Dan biarlah hidup saudara dan saya ditransformasi menjadi pribadi yang berkenan di hati Bapa. Inilah yang terpenting, saudara. Kita menjadi pribadi yang berkenan di hati Bapa. Jangan khawatir dan jangan takut, saudaraku. Niscaya segala sesuatunya itu akan ditambahkan bagi saudara dan saya. Sebagaimana firman-Nya di Matius 21 ayat 22 berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Haleluya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, hari ini pikiran kami, hati kami dibukakan akan pemberitaan kebenaran firman Tuhan, bahwa kami tidak mau menjadi pengikut Kristus yang asas manfaat. Pengikut Kristus yang hanya melihat berkat-berkat Tuhan saja. Namun kami tidak mau melupakan bagian terpenting dari semuanya itu, yakni mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka dengan demikian, hidup kami akan ditransformasi dan kami akan menjadi pribadi yang berkenan di hati Bapa. Bapa, hari ini hamba mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mendengarkan saat teduh hari ini, renungan hari ini. Hamba yakin dan percaya Tuhan, apapun problema persoalan yang mereka hadapi, persoalan rumah tangga, persoalan hubungan suami istri akan dipulihkan kembali Tuhan. Di mana ada kasih-Mu, di sana terjadi pendamaian. Hamba juga berdoa Bapa, untuk anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup, hamba yakin dan percaya bahwa mereka akan mendapatkan pasangan hidup yang setia, penolong yang setia, yang berkenan di hati Bapa. Sehingga kelak yang terwujud dan terbentuk adalah keluarga Kristus yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Hamba mau berdoa untuk mereka yang belum mendapatkan keturunan. Kiranya indah pada waktu-Mu Bapa, doa mereka akan dijawab dengan keturunan dan generasi yang takut akan Tuhan. Hamba mau berdoa untuk mereka yang mengalami persoalan ekonomi, kesulitan keuangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami imani bahwa Engkau adalah Allah yang memenuhi keperluan kami seturut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Hamba mau berdoa untuk mereka yang mencari pekerjaan di masa-masa sukar seperti ini. Jika serasa jalan tertutup, jika serasa buntu, kami yakin dan percaya Engkau selalu buka jalan. Untuk anak-anak Tuhan yang saat ini dalam keterikatan,
dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik atau yang terjebak dalam pergaulan-pergaulan yang merusak kebiasaan yang baik, kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman mereka akan memerdekakan mereka. Tidak ada yang terbelenggu, tidak ada yang terikat, namun semuanya dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, persoalan, sakit penyakit, kelemahan tubuh, hamba yakin dan percaya tidak ada yang mustahil di matamu Bapa. Engkau akan pulihkan, sembuhkan mereka, dan hamba yakin dan percaya apabila mereka betul-betul dan sungguh-sungguh berpaling dari jalan yang jahat, berpaling dari jalan yang menyimpang, dan mencari wajah-Mu, meminta pertolongan-Mu Bapa, hamba yakin dan percaya pertolongan-Mu akan tiba tepat pada waktu-Mu. Hamba mau berdoa untuk bangsa dan negara ini, kiranya hikmat marifat daripada-Mu sajalah yang ada di dalam hati dan pikiran para pemimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini niscaya keluar lebih dari pemenang. Inilah saatnya hamba mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin saudara, kita telah berdoa. Sekali lagi saya dorong saudara untuk tetap memprioritaskan Tuhan menjadi yang terutama, menjadi yang pertama dalam kehidupan kita. Untuk tidak melupakan kewajiban-kewajiban kita, mencari wajah-Nya, mencari kebenaran firman-Nya, merenungkannya siang dan malam, dan biarlah hidup saudara dan saya ditransformasikan menjadi pribadi yang berkenan di hati Bapa. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa melingkupi hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin.